3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Sehat semua? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Ketua kelas tolong dipimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Judika. Sekarang sebelum kita masuk di materi pembelajaran kita pada hari ini, saya akan absen satu persatu dulu ya. Oke. Ayu Lestari, Dewi Julianti, Dina Ayu Setiani, Hasmiranda, Hikmah Yuliani, Ismawati, Judika, Lisa, Mirsyanda, Nabila, Nadia, Rasya, Rindi, Sari Febrianti, Tiara Melindasari. Oke, jadi hanya satu orang ya yang tidak hadir. Oke, kemudian pada hari ini kita akan masuk di materi yang baru. Kita akan masuk di bab 3. Dibuka bukunya di halaman 53. Jadi di situ bab 3 inventarisasi sarana dan prasarana. Kemudian ada kompetensi yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Jadi kompetensi dasarnya pengetahuannya adalah menerapkan kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan melakukan kegiatan ini ya. Jadi untuk hari ini kompetensi yang akan kita pelajari adalah untuk pengetahuannya yaitu menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Kemudian untuk keterampilannya adalah melakukan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, sekarang saya mau tanya, kira-kira seperti apa contoh kegiatan dari inventarisasi di sekitar Anda? Coba siapa yang bisa? Angkat tangan. Yang khususnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ya. Contoh kecil dari kegiatan inventarisasi. Coba siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Contoh kegiatan inventarisasi yang ada di lingkungan sekolah. Coba Isma.
Ismawati, contoh di sekolah ya. Apa kira-kira contohnya? Mencatat data barang-barang yang ada di kelas. Kemudian, kenapa diadakan pencatatan? Kira-kira tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui jumlah barang yang ada di kelas, misalnya ya. Oke. Kemudian, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan pengertian dari ini? Inventarisasi. Oke, Lisa, silahkan Lisa. Inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai barang-barang yang dimiliki dan diurus, baik yang diadakan melalui anggaran belanja, sumbangan, maupun hibah untuk diadministrasikan sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan cara yang telah ditetapkan oleh perkantoran. Oke. Terima kasih Lisa. Jadi tidak jauh beda dengan apa tadi yang disampaikan oleh Isma ya. Jadi kegiatan inventarisasi itu tujuannya untuk memperoleh data tentang barang-barang atau apa-apa saja yang ada di kantor, ya. Baik yang diperoleh melalui pembelian, kemudian ada pinjaman dan hibah ya. Oke. Nah, untuk mengetahui kegiatan inventarisasi secara menyeluruh, jadi Bapak akan tampilkan sebuah video pembelajaran, jadi silahkan disimak baik-baik videonya. Kemudian nanti apa-apa yang dianggap penting di video itu ditulis ya, ditulis kira-kira poin-poin pentingnya seperti apa. Nanti setelah videonya selesai akan kita diskusikan bersama. Oke, sudah dipaham? Oke. Jadi berhubung karena hari ini mati lampu, jadi video pembelajaran silakan kalian simak melalui laptop ya. Jadi nanti suaranya ada pengeras suara yang bisa kita pakai. Jadi tolong disimak baik-baik ya videonya. Ya, jadi silakan disimak baik-baik videonya, dicatat yang dianggap penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik, salam sehat dan salam berjumpa kembali bersama Askari. Kali ini kita akan membagikan video pembelajaran untuk mata pelajaran Organisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Pada konten pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran. Adik-adik, tahukah Anda apa itu inventarisasi sarana dan prasarana? Perlu Anda pahami bahwa sistem inventarisasi dalam perkantoran dilaksanakan untuk menyempurnakan penelusuran dan pengawasannya efektif pada semua sarana dan prasarana yang ada di perkantoran. Aktivitas inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pengelolaan barang sarana dan prasarana perkantoran. Adanya pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran tentu akan sangat mempermudah aktivitas pencatatan serta mencari dan menemukan kembali barang tertentu melalui daftar catatan. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan seorang pegawai inventaris yang melakukan penataan serta pengetikan mengenai sarana dan prasarana perkantoran, atau biasa disebut dengan kegiatan inventarisasi. Secara umum, inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai barang-barang yang dimiliki dan diurus, baik yang diadakan melalui kegiatan
pembelanjaan, sumbangan maupun hibah untuk diadministrasikan sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan cara yang telah ditetapkan oleh perkantoran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana kantor yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan dalam menyediakan data dan informasi, penentuan kebutuhan dan penyusunan rencana kebutuhan barang, sarana dan prasarana kantor. 2. Sebagai pedoman dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor. 3. Sebagai pedoman dalam penyaluran barang. 4. Memberikan informasi tentang keadaan barang. 5. Mempermudah pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kantor. Adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Nah, agar adik-adik dapat menambah pengetahuan tentang sarana dan prasarana kantor, adik-adik dapat mencari sumber referensi lain yang relevan. Semoga video ini bermanfaat. Terus semangat belajar dan sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, videonya sudah selesai ya. Videonya sudah selesai. Kira-kira tadi ada yang bisa ditangkap tidak dari video pembelajaran tersebut? Jadi yang intinya di video itu ada 3 poin. Perhatikan ada pengertian inventarisasi, kemudian ada tujuan inventarisasi, dan ada manfaat dari inventarisasi. Nah sekarang, kira-kira siapa yang bisa lebih jelas, lebih terinci, menjelaskan tentang pengertian inventarisasi berdasarkan dari video pembelajaran tadi? Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Atau begini ya, atau kita bikin kelompok, nanti tentang apa yang dibahas di video itu kalian diskusikan, yang intinya ada 3 itu, nanti setiap kelompok akan presentasi. Kira-kira kemampuan daya tangkapnya dari video pembelajaran tadi seperti apa. Ya, jadi di sini kelompok, di sini berapa orang? 8, 6, bisa 7 ya. Jadi Judika pindah ke sini. Judika pindah. Oke. Jadi 7 orang ya. 7 orang. Sekarang silakan buat kelompok terlebih dahulu. Silakan disusun mejanya. Jadi nanti didiskusikan, nanti sebentar kita presentasi. Kira-kira seperti apa pemahaman Anda terhadap video pembelajaran tadi. Oke? Paham? Oke, jadi sekarang kelompoknya sudah ada ya. Kelompoknya sudah ada. Sekarang Bapak akan putarkan sekali lagi. Jadi silakan disimak baik-baik videonya ya. Kemudian dicatat di situ. Jadi poinnya ada 3. Jadi ada pengertian inventarisasi, kemudian tujuan, dan manfaat. Oke? Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari selamat pagi adik-adik, salam sehat dan selamat berjumpa kembali bersama kami. Kali ini kita akan membagikan video pembelajaran untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Pada konten pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
Adik-adik, tahukah Anda apa itu inventarisasi sarana dan prasarana? Perlu Anda pahami bahwa sistem inventarisasi dalam perkantoran dilaksanakan untuk menyempurnakan pengurusan dan pengawasan yang efektif pada semua sarana dan prasarana yang ada di perkantoran. Aktivitas inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan penggolongan barang sarana dan prasarana perkantoran. Adanya pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran tentu akan sangat mempermudah aktivitas pencatatan serta mencari dan menemukan kembali barang tertentu melalui daftar catatan. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan seorang pegawai inventaris yang melakukan pendataan serta penyuntikan mengenai sarana dan prasarana perkantoran, atau biasa disebut dengan kegiatan inventarisasi. Secara umum, inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai barang-barang yang dimiliki dan diurus, baik yang diadakan melalui kegiatan pembelanjaan, sumbangan maupun hibah, untuk diadministrasikan sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan cara yang telah ditetapkan oleh perkantoran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana kantor yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan dalam menyediakan data dan informasi, penentuan kebutuhan dan penyusunan rencana kebutuhan barang, sarana dan prasarana kantor. 2. Sebagai pedoman dalam pengarahan pengadaan sarana dan prasarana kantor. 3. Sebagai pedoman dalam penyaluran barang. 4. Memberikan informasi tentang keadaan barang. 5. Mempermudah pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kantor. Adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Nah, agar adik-adik dapat menambah pengetahuan tentang sarana dan prasarana kantor, adik-adik dapat mencari sumber referensi lain yang relevan. Semoga video ini bermanfaat. Terus semangat belajar dan sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Oke ya, jadi itu video pembelajaran tadi. Silahkan didiskusikan. Kira-kira isi dari video pembelajaran itu apa-apa saja. Jadi tadi sudah saya tuliskan. Ini poin pentingnya ada 3 ya. Ada 3 yang menjadi konten dari video pembelajaran tadi. Silahkan didiskusikan kira-kira seperti apa. Kalau misalnya untuk menambah pengetahuan kalian bisa dicari dari internet. Silakan Anda googling, kemudian cari-cari. Siapa tahu masih ada beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang inventarisasi. Kemudian kira-kira tujuan inventarisasi itu apa, manfaatnya inventarisasi itu seperti apa. Jadi silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Sebentar kita presentasi per kelompok. Oke, sudah dipaham ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, jadi setelah tadi diskusi dengan kelompoknya masing-masing, sekarang gilirannya untuk presentasi. Nah, sekarang untuk presentasi pertama, dipersilakan ke perwakilan kelompok 1. Silakan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai barang-barang yang dimiliki dan diurus, baik yang diadakan melalui anggaran belanja, sumbangan maupun hibah untuk diadministrasikan sebagai mana mestinya menurut ketentuan dan cara yang telah ditetapkan oleh perkantoran. Dengan kata lain, inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan atau pendaftaran barang-barang yang dimiliki oleh suatu lembaga seperti kantor sekolah atau rumah tangga.
Pengertian inventarisasi menurut para ahli, pertama menurut Daryanto dan Muhammad Farid. Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Tujuan inventarisasi yaitu mewujudkan tertib administrasi sarana dan prasarana dalam instansi perkantoran. Kedua, menghemat keuangan kantor dalam hal sistem pengadaan, pemeliharaan, serta penghapusan sarana dan prasarana perkantoran. Ketiga, sebagai pedoman dalam perhitungan kekayaan suatu perusahaan dalam bentuk materi yang dapat dinilai dengan uang. Keempat, memudahkan dalam mengawasi serta mengendalikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor. Ketiga, manfaat inventarisasi yaitu pertama, memberikan kemudahan dalam hal menyediakan data dan informasi seputar penentuan kebutuhan dan penyusunan rencana kebutuhan barang sarana dan prasarana kantor. Kedua, sebagai pedoman dalam pengarahan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran. Ketiga, sebagai pedoman dalam penyaluran barang. Keempat, memberikan informasi tentang keadaan barang. Kelima, sebagai cara untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang, sarana dan prasarana perkantoran. Oke, terima kasih. Coba yang di kelompok 2, siapa tahu ada yang bertanya, bisa dipresentasikan. Pengertian inventarisasi. Secara umum, inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai barang-barang yang dimiliki dan diurus, baik yang diadakan melalui anggaran belanja, sumbangan maupun hibah untuk diadministrasikan sebagai mana mestinya menurut ketentuan dan cara yang telah ditetapkan oleh perkantoran. Inventarisasi juga dapat diartikan sebagai pencatatan atau pengumpulan data seperti kegiatan hasil yang dicapai pendapat umum. Persurat kabaran dan kebudayaan. Tujuan inventarisasi pertama, mewujudkan tertib administrasi sarana dan prasarana dalam instansi perkantoran. Kedua, menghemat keuangan kantor dalam hal sistem pengadaan, pemeliharaan, serta penghapusan sarana dan prasarana perkantoran. Ketiga, sebagaimana pedoman dalam perhitungan kekayaan suatu perusahaan dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Keempat, memudahkan dalam mengawasi serta mengendalikan sarana dan prasarana yang dimiliki suatu kantor. Manfaat inventarisasi. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam hal menyediakan data dan informasi penentuan kebutuhan dan penyusunan rencana kebutuhan barang sarana dan prasarana kantor. Kedua, memberikan informasi tentang semua data sarana dan prasarana perkantoran yang dipakai sebagai pedoman dalam pengadaan sarana dan prasarana perkantoran. Ketiga, memberikan informasi tentang semua data sarana dan prasarana perkantoran yang dijadikan pedoman dalam penyaluran barang. Keempat, memberikan informasi tentang semua data sarana dan prasarana perkantoran tentang keadaan barang rusak, atau berlebih sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. Kelima, sebagai cara untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana perkantoran. Oke, terima kasih. Jadi itu hasil diskusi kalian ya, tidak sedikit sekali ya. Antara kelompok 1 dengan kelompok 2 tidak jauh berbeda. Cuma untuk di kelompok 1 tadi ada tambahan menurut ahli ya. Ada tambahan pengertian dari inventarisasi menurut ahli. Nah, sekarang yang menjadi benang merah
dari apa tadi yang Anda sampaikan. Jadi di situ ada 3 poin penting ya, ada pengertian, ada tujuan dan ada manfaat. Jadi untuk secara garis besarnya atau secara umumnya, pengertian inventarisasi itu adalah kegiatan atau usaha untuk memperoleh data tentang sarpras yang ada di kantor. Kemudian tujuannya secara umum adalah untuk mewujudkan tertib administrasi sarana dan prasarana. Kenapa dikatakan sebagai mewujudkan tertib administrasi? Artinya, ketika Anda melakukan kegiatan pencatatan atau pendataan terhadap semua barang yang ada di kantor atau di tempat misalnya Anda bekerja atau misalnya di kelas kalian, itu nantinya akan ada administrasi yang terstruktur yang secara rinci akan menjelaskan kira-kira barang-barang apa saja yang ada di kelas kalian misalnya.